Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Coba lihat kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Kira-kira yang nggak masuk kenapa nih? Oh, sakit. Kita doakan ya yang hari ini tidak bisa berangkat karena sakit. Kita doakan semoga bisa cepat sembuh. Semoga besok kita bisa bertemu lagi dengan kita semua. Nah, sebelum pembelajaran, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, kita hari ini akan belajar tentang keutamaan berpuasa Ramadan. Nah, sebelum Ibu jelaskan terkait materi, Ibu mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak pengertian puasa itu apa sih? Nggak tahu? Ya udah, kalau nggak tahu nanti Ibu jelaskan ya. Nah, di sini Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, di sini itu ada tujuan pembelajarannya itu yang pertama ada peserta didik mampu mengetahui pengertian dari puasa. Terus yang kedua itu peserta didik mampu mengetahui syarat-syarat puasa. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu mengetahui sunah-sunah puasa. Yang keempat itu peserta didik mampu mengetahui rukun-rukun puasa. Dan yang terakhir itu ada peserta didik mampu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Nah, Ibu akan jelaskan nih materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu ada pengertian dari puasa. Nah, puasa dalam bahasa Arab itu namanya itu asyam atau as-saum, yang artinya itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, jadi secara istilah pengertian dari puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, hal-hal apa saja sih yang dapat membatalkan puasa itu? Nah, seperti makan, minum, terus berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, terus ada menahan diri dari hawa nafsu. Nah, baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan lanjutkan ke poin yang kedua ya. Nah, poin yang kedua itu ada syarat sah puasa. Di sini syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama itu ada beragama Islam. Terus yang kedua itu ada mumayyiz. Yang ketiga itu ada suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang terakhir itu ada pada waktu yang diperbolehkan untuk melakukan puasa. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama dulu ada beragama Islam. Nah, beragama Islam itu maksudnya misalnya nih ada seseorang yang melakukan puasa tapi dia tidak beragama Islam, maka puasanya itu tidak sah. Itu ya. Nah, yang kedua itu ada mumayyiz. Mumayyiz itu adalah seseorang yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Biasanya orang-orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk itu dimulai pada saat usia 7 tahun. Terus yang ketiga ada suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, yang terakhir itu ada pada waktu yang diperbolehkan untuk melakukan puasa. Nah, jadi misalnya nih ada seseorang itu melakukan puasa tapi di hari-hari seperti hari raya Idul Fitri, terus hari raya Tasyrik, terus hari raya Idul Adha, itu walaupun dia menjalankan puasa, itu puasanya dianggap tidak sah karena waktunya itu tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Itu ya, paham? Nah, yang selanjutnya itu ada syarat wajib puasa. Tadi kan ada syarat sah puasa. Nah, yang sekarang itu ada syarat wajib puasa. Di sini syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama itu ada baligh, yang kedua itu ada berakal, dan yang ketiga itu ada kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, yang pertama ada baligh. Jadi seseorang yang diwajibkan untuk berpuasa itu hanya orang-orang yang sudah baligh. Nah, jadi misal anak-anak itu tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, terus yang kedua itu ada berakal. Nah, jadi seseorang yang diwajibkan untuk melakukan puasa itu adalah orang-orang yang berakal saja. Misal ada orang gila itu melakukan puasa, tapi itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Nah, yang ketiga itu ada kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi orang-orang yang sehat itu diwajibkan untuk melakukan puasa.
Tapi bagi orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa, karena nanti kalau puasa itu ditakutkannya sakitnya itu akan semakin bertambah gitu ya. Nah, untuk yang poin selanjutnya itu ada rukun-rukun puasa. Nah, jadi rukun puasa di sini ada dua ya. Nah, yang pertama itu ada niat, terus yang kedua itu ada menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini ada yang tahu niat puasa Ramadan? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo, siapa? Kalau nggak ada, kita baca bareng-bareng saja ya niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma hodin an adai faradi syahri ramadana hadihis sanati fardol lillahi ta'ala. Itu ya. Nah, itu bunyi niat puasa Ramadan. Jadi, bagi siapapun seseorang yang akan melaksanakan puasa itu diharuskan untuk membaca niat terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum, terus berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, kayak seperti ngomongin orang gitu ya. Terus hawa nafsu, menahan hawa nafsu gitu ya. Paham? Kalau paham, Ibu lanjutkan ke poin yang selanjutnya. Nah, yang poin selanjutnya itu ada sunah-sunah puasa. Nah, di sini ada 7 yang disunahkan dalam melakukan ibadah puasa. Yang pertama itu ada mengakhirkan makan sahur. Ya, terus yang kedua itu ada menyegerakan berbuka. Nah, jadi apabila seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa, terus sudah mendengar adzan maghrib, itu harus segera menyegerakan berbuka, harus segera membatalkan puasanya. Itu ya. Nah, yang ketiga itu ada membaca doa sebelum berbuka puasa. Ayo, di sini siapa yang bisa membacakan niat berbuka puasa, doa berbuka puasa? Ayo, angkat tangan yang bisa. Kalau nggak ada, kita baca bareng-bareng lagi ya. Niat untuk berbuka puasa. Doa untuk berbuka puasa bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu ya. Gimana? Sudah bisa doa sebelum puasa? Sudah ya? Nah, sunah-sunah puasa yang selanjutnya itu ada berbuka dengan makanan yang manis-manis. Nah, jadi apabila ada seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, itu disunahkan untuk berbuka puasa dengan makanan yang manis-manis seperti kurma gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Terus poin selanjutnya ada memperbanyak sedekah, dan yang terakhir itu ada memperbanyak membaca tadarus atau Al-Quran. Nah, kita kan tahu pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi seseorang yang banyak membaca Al-Quran atau tadarus, terus memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama di sini ada makan dan minum dengan sengaja. Jelas ya, pada saat puasa jika kita sengaja makan dan minum itu tentu akan dapat membatalkan puasa kita. Terus yang kedua itu ada muntah dengan sengaja. Nah, jadi saat kita puasa terus kita muntah dengan sengaja itu hukumnya batal. Tapi jika kita sedang berpuasa terus kita tiba-tiba muntah nih, itu hukumnya itu tidak batal karena tidak disengaja, sehingga kita dapat melanjutkan puasa kita sampai dengan azan maghrib. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang selanjutnya itu adalah keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Nah, yang selanjutnya itu adalah gila atau hilang akal. Nah, jadi apabila seseorang dalam kondisi gila saat dalam menjalankan ibadah puasa itu, maka puasanya itu dianggap batal karena mereka dalam keadaan tidak sadar atau hilang akal. Nah, terus hal-hal yang membatalkan puasa yang selanjutnya itu ada keluar mani dengan sengaja. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, jadi apabila seseorang
itu memutuskan untuk pindah agama atau keluar dari agama Islam yang biasanya itu disebut murtad dan dia sedang menjalankan ibadah puasa, maka puasanya itu dianggap batal. Nah, terus yang terakhir itu ada berniat untuk membatalkan puasa. Nah, jadi apabila ada seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa, terus dalam hatinya itu dia berniat untuk membatalkan puasanya, maka puasanya itu dianggap batal karena sudah berniat untuk membatalkan puasa. Nah, baik anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, tadi kita sudah belajar apa aja? Ya, kita sudah belajar mengenai puasa ya, keutamaan puasa Ramadan, ada pengertian, terus syarat-syarat, terus rukun, sunnah, dan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Nah, sebelum kita pulang, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Kita berdoa bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.